Halo, balik lagi Ibnois. Gimana nih kalian kabarnya? Habis liburan Idul Adha kemarin, bagi-bagi cerita dong. Kalian gimana? Gue jadi kepo ya, gue ya. Enggak, gue nggak kepo. Gue pengen denger aja dari sisi kalian ngabisin waktu. Ya, namanya juga masih suasana. Aduh, sampai belibet gue. Suasana habis Lebaran, karena kan kemarin kan cuti bersama kan tuh. Jadi mungkin masih ada bau-bau kambing dan sapi kurban gitu kan. Oke, balik lagi nih Hipnois nih. Hari ini gue mau ngebahas topik yang dimana itu kayak apa ya, adalah salah satu sebenarnya senior di tempat kerja. Iya, dia itu sebenarnya senior di tempat kerja. Dia tuh lebih, hampir 2 tahun apa jalan 3 tahun ya, gue lupa. Tapi kalau secara usia dia masih di bawah gua. Dia di bawah gua sekitar 2 tahun. Karena dia masuk situ itu pada saat dia lulus SMA. Jadi dia lulus SMA langsung kerja gitu kan. Sedangkan kalau gua kan sempat nganggur dulu tuh hampir 5 bulan, 6 bulan ya kalau nggak salah. Nah, ini gue baru kerja lagi gitu kan di pabrik. Nah, singkat ceritanya, eh, cerita ini kan udah gue tulisin gitu ya pada saat gue adaptasi di hari pertama, hari kedua dan sebagainya. Itu gue tulisin tuh ceritanya. Iya, jadi pas adaptasi gue tulisin, gue catat kalau misalkan ada topik menarik dan topik-topik yang menurut gue seru nih, gue catat gitu. Misalkan karakter dia kayak gimana, ininya kayak gimana, itu gue catat. Dan itu akan gue bawakan gitu, gue kemas dalam point of view-nya gue gitu kan. Nah, topik ini tuh udah sebenarnya mungkin di hari keberapa lah gue lupa, akhirnya gue bawakan sekarang. Jadi tuh dia ngerasa gini, dia kalau nggak salah usia 25 jalan ke 26 atau 26 jalan ke 27, gue lupa. Jadi dia ngerasa itu apa ya, lagi krisis. Istilahnya apa ya, kalau kalau di Gen Z itu mungkin kayak quarter life of Christ gitu ya. Quarter life of Christ, quarter life crisis gitu. Maaf lah, salah apa, mulut gue tipu gitu. Jadi quarter life crisis gitu ya. Dia tuh ngerasa kayak lagi krisis apa-apa gitu ya, kayak realitanya tuh kok beda banget. Terus kayak rutinitas pekerjaannya kok nggak sesuai ekspektasi. Nah, dia udah mulai merasakan hal-hal seperti itu, dari percintaan, dari pertemanan, dari apa namanya, ruang lingkup kerja. Dia tuh kok ngerasa kayak temen-temen gue di usianya gitu ya, itu udah pada mulai menikah dan punya anak, walaupun anaknya masih pada balita gitu kan. Sedangkan dia tuh ngerasa kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya, kok gue nggak ngerasa seperti mereka ya, kok kehidupan teman-teman gue lebih better ya, kata dia gitu. Jadi sempet cerita lah dia beberapa poin itu kan pas jam istirahat ya, karena gue kan sering ngopi di depan tuh, sering ngopi di depan pas jam istirahat. Jadi ya ketemu lah gitu kan. Ya karena dia senior di tempat kerja, ya gue manggilnya mas lah, walaupun secara usia. Kalau kata dia sih, boy malu manggil nama aja bang, yang manggil apa, lu mas atau bang gue aja, kalau lu mah manggil nama aja, karena selisihnya apa, lebih tua gue gitu. Tadi kata dia gitu. Terus gue bilang, alah udah nggak apa-apa, gue manggil lu mas, lu manggil gue bang, silakan. Lu menghargai gue karena mungkin gue lebih tua secara usia, silakan. Gue manggil lu mas atau bang itu karena lu mau nggak mau adalah senior gue, jadi gue menghargai itu. Nah, singkat cerita gitulah, akhirnya topik dibuka lah setelah ada percakapan itu, dan kita mulai ngopi sambil ngerokok gitu kan, mulai cerita-cerita. Ya akhirnya dia ngerasa tuh
kayak kok gue gini-gini aja gitu ya, karena dia hampir, seingat gue sih kerja dia nih kalau nggak salah tahun ini itu dia masuk ke tahun ketiga kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, gue lupa ingat, soalnya gue kadang ketemu sama dia itu pas nggak sengaja aja gitu, jadi kadang mungkin ketemu kadang nggak ketemu gitu kan. Nah dia itu ngerasa kayak kok gue gini-gini aja ya, gue motor nggak ganti, motor gue sama, terus teman-teman gue udah yang masih single ada aja yang baru, entah ganti HP entah ganti motor, kata dia itu gitu. Sedangkan gue gini-gini aja, gue ngirim ke rumah uang, terus juga gue ngebiayain adik gue, kata dia gitu ya. Ya pokoknya dia tuh lebih ke apa ya, meratapi gitu, meratapi, curhat ya, curhat meratapi ya sama aja lah ya gitu. Jadi dia tuh lebih ke curhat gitu, kok Mang, kok gue ngerasa kayak temen-temen gue udah pada punya ini, udah pada nikah, udah pada begini, kok gue gini-gini aja, lu ngerasa gitu gak sih Bang, kata dia gitu. Gue ketawa tuh lebih ke apa ya, omongan dia tuh kayak bikin gue jadi kayak berkaca gitu, berkaca akan diri gue pribadi. Tapi gue nggak mau ambil pusingnya gini. Akhirnya kan apa ya, setelah dia curhat gitu kan, pembawaannya kayaknya lagi mengena banget gitu kan. Jadi gue nggak mau inilah, nggak mau ngeganggu lah atau motong omongannya dia gitu. Nah, habis kayak gitu ya, respon gue ke dia sih balik lagi ya, gue bilang, Mas, ini respon gue jangan lu telan mentah-mentah, gue bilang, karena mungkin respon gue atau sharingan kita ini, omongan gue nggak cocok di kehidupan lu, mungkin ya, gue nggak tahu. Kalau misalkan nggak cocok, ambil yang baiknya aja, karena kan tipe orang kan menyerapnya beda-beda ya, dan tipe orang meresponnya juga beda-beda. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Gue bukan ahli ceramah, gue bilang gitu, yang mungkin bisa diterima di semua kalangan. Kalau gue kan juga orang biasa doang. Cuman respon gue adalah, lu jangan pernah ngebandingin diri lo sama temen-temen lu. Gue bilang aja kayak gitu kan. Kenapa? Karena ya beda-beda. Mungkin lu ngelihatnya temen lu beli motor baru, beli barang baru, apapun itu pokoknya baru gitu kan. Sedangkan lu kok kayaknya gini-gini aja ya. Sekarang gue tanya, dia beli barang baru juga nyicil kan, nyicilnya berapa tahun misalkan kayak gitu. Jadi gue ngingetin ke sisi tanggung jawab atas barang yang dibelinya itu. Nah sekarang gue tanya balik ke lu gitu kan, lu punya cicilan gak? Lu punya tanggungan gak? Lu punya gak yang pengen lu kasih setiap bulan itu siapa? Gue bilang gitu kan. Terus akhirnya dia ngerespon, jujur bang, gue itu tulang punggung di keluarga gue. Gue punya adik satu perempuan, kalau nggak salah masih SD apa SMP gue lupa, pokoknya intinya mau masuk ajaran baru ke SMP apa SMA gitulah pokoknya. Nah gue fokus ke situ. Nah itu yang udah harusnya lu fokusin. Mungkin dia nggak punya adik kayak lu, mungkin dia juga posisinya nggak jadi tulang punggung di keluarganya, jadi dia bisa nyicil untuk dirinya sendiri dan bantu seperlunya dan seadanya untuk orang rumah. Kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau lu mikirnya seperti itu, lu hanya akan mengecilkan diri lu sendiri. Contoh, lu kenapa bisa sampai akhirnya curhat seperti ini? Kan pastinya lu ngerasa, kok dia bisa gue enggak ya, kan gitu kan. Ya kalau misalnya lu berpikirnya kayak gitu, mau sampai kapan? Kalau kata orang, gue pernah denger ya senior lah ya, mereka itu bilang jangan pernah ngebandingin diri lu sama orang lain. Beda
Lu mau barengan terus, lu mau sepemikiran, belum tentu apa yang lu rasain sama apa yang dia rasain, dan belum tentu juga apa yang dia rasain sama apa yang lu rasain. Jadi ya jangan nge-compare mentah-mentah dan langsung lu telan mentah-mentah gitu loh, nggak akan ketemu. Jadi lebih ke alhamdulillah ya, seneng, alhamdulillah ya, happy, gitu aja udah. Menurut gua memang ngomongnya nggak langsung tek to the point gitu, enggak. Ya gue sih berharap dia bisa apa ya, kayak menstimulus pikiran dia itu untuk oh ternyata ada sisi lain ya yang sebenarnya harus bisa gue fokusin, yang seharusnya bisa gue lebih tekunin daripada gue nge-compare temen gue beli HP baru, gue belum bisa beli HP baru. Temen gue beli motor baru, gue masih motor yang lama. Ya terus kalau misalkan motor lu lama atau HP lu lama, kenapa? Kalau HP lu nggak rusak dan masih bisa dipakai, ya pakai. Kalau motor lu juga masih baik-baik aja tanpa harus ganti yang baru, ya kenapa harus ganti yang baru gitu loh. Di sini gue berpikirnya itu lebih ke jangan sampai ego lu atau ekspektasi lu malah jadi tuntutan yang ngebunuh lu. Misal kalau yang tadi gue denger kan dia punya adik yang harus dibiayain dan dia adalah tulang punggung, ya kan? Otomatis gue asumsiin 60% lebih gajinya untuk dapur dan rumah dia di sana lah ibaratnya, entah nyokapnya, adiknya atau apapun itu, gitu kan. 60%an sisanya mungkin dia buat bertahan hidup, buat nabung seadanya, buat ini buat itu gitu kan. Otomatis kan kalau kita ngomong rincian dan hitung-hitungan angkanya, ya ketemu dong berapa gitu kan. Contoh lah misalkan dia gaji 5 juta atau gaji 6 juta, 60% nya berarti berapa? Sekitar 4 jutaan dong untuk dapur, sisa 2 juta, ya nggak sih? Ya kurang lebihnya gitulah ya, kalau salah ya mohon maaf gitu. Sisanya 2 juta. Terus misalkan yang gue tahu dia itu ngerantau, otomatis kalau dia ngerantau dia harus bayar kosan atau tempat tinggal, yang dimana menurut gue ya di Tangerang itu rata-rata 1 jutaan, otomatis sisa 1 juta. Nah sisa 1 juta ini dia pasti butuh makan dong, butuh buat beli peralatan mandi, beli pulsa, ya nggak? Karena nggak mungkin lu nggak makan, nggak mungkin, pasti makan menurut gua gitu ya. Jadi ya udah gitu loh, jangan sampai lu malah bisa nih, cukup nih, ini nih. Kalau perhitungannya matang, seenggaknya lu harus kritis. Kenapa? Karena lu kan tadi bilang kalau dia adalah tulang punggung. Kalau lu jadi tulang punggung, ya otomatis kan jangan sampai mengganggu keluarga lu gitu loh. Hanya gara-gara ego lu ngeganggu keluarga lu, jadi adik lu nggak bisa sekolah atau kurang atau apa misalnya ya. Walaupun mungkin memang dia juga pengen, tapi kan mau nggak mau keadaan yang mengharuskan dia menjadi tulang punggung, otomatis lu harus bisa bijaksana. Lu dituntut dan dipaksa untuk dewasa sama keadaan, otomatis lu harus bijaksana dan rinci kan. Kita bukan ngomongin rezeki mah udah ada yang ngatur bang, yakin. Benar gue setuju, tapi persiapan kita, perhitungan kita juga harus siap. Misal dirinciin untuk apa, untuk berpikir kita tuh kritis, ini perlu atau hanya sebatas keinginan, ini butuh atau hanya kepengen, ini penting atau hanya sebatas sekunder. Jadi lu rinciin biar apa, biar lu nggak salah langkah,
nanti kalau misalkan malah contoh ya, dengan rincian yang kita tadi, lo misalkan nge-DP motor deh per bulannya misalkan 700, dari 2 juta rinciannya 700 ya kan, berarti sisa 1.300.000. 1.300.000, 1 jutanya bayar kosan, berarti 300 ribunya kan untuk makan, beli beras, beli peralatan mandi. Itu cukup nggak gitu loh. Jadi biar kita tuh kita tuh dirinci, kritis akan hal sesuatu apa yang lu harus lakukan dan buat. Menurut gue sih gitu ya Hipnois ya. Kalau kalian suka, komen, like, and share video ini. Jangan lupa komen untuk kita sharing-sharing cerita ya Hipnois di kolom komentar. Bisa gue bawain, bisa gue kemas lah ibaratnya, jadi kita bisa bertukar cerita. Oke Hipnois, gue pamit undur diri dulu karena udah mau masuk ya. Jadi selamat beraktivitas Hipnois, bye bye.